Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Tulus Ujianto MKom, dosen tetap program Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Tegal. Saya merupakan dosen di bidang ilmu komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran saya yang fokus pada mata kuliah konsep basis data. Basis data merupakan mata kuliah wajib di Prodi Sistem Informasi. Mata kuliah konsep basis data adalah mata kuliah di semester genap di semester 2, mempunyai nilai bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah konsep basis data merupakan fondasi penting dalam kurikulum program studi sistem informasi yang berisi pengantar basis data, entitas relationship diagram, transformasi dari model konseptual ke model logis, bahasa query, normalisasi data, optimasi basis data, keamanan basis data, dan manajemen transaksi dalam basis data. Mata kuliah ini menekankan pada kemampuan analisis kebutuhan data suatu sistem, penyusunan entitas relasi diagram, dan transformasinya menjadi struktur tabel yang optimal. Melalui kombinasi teori dan praktek, mahasiswa diharapkan mampu merancang basis data untuk kebutuhan sistem informasi nyata secara sistematis dan terstruktur. Penilaian menyangkut tugas individu, proyek kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Dengan bekal dari mata kuliah ini, mahasiswa akan siap memahami berbagai aplikasi basis data di dunia profesional, serta menjadi fondasi penting bagi mata kuliah lanjutan seperti basis data, big data, dan data mining. Capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah konsep basis data yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep dasar basis data, mendesain model data menggunakan pendekatan konseptual, mengimplementasikan basis data menggunakan SQL, mengoptimalkan kinerja basis data melalui normalisasi, menganalisis keamanan dan strategi pengelolaan basis data. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau subjek PNK di mata kuliah konsep basis data, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan manfaat basis data dalam sistem informasi. Mahasiswa mampu memahami arsitektur dan komponen utama basis data. Mahasiswa mampu mendesain entitas relasi diagram. Mahasiswa mampu memahami normalisasi. Mahasiswa mampu menulis dan mengeksekusi query. Mahasiswa mampu menganalisis optimasi performa basis data menggunakan indeks dan clustering. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep keamanan dalam basis data. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola transaksi basis data untuk memastikan integritas data. Metode pembelajaran di mata kuliah basis data yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua problem based learning, yang ketiga project based learning, dan yang keempat case study, yang kelima simulasi dan demonstrasi. Demikian deskripsi mata kuliah konsep basis data yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, sebentar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan untuk absen dulu. Kalian buka HP, kemudian L Sakti. Setelah itu bisa di klik dulu kehadirannya semuanya ya.
Udah cukup? HP untuk disimpan terlebih dahulu. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Karena di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas komponen basis data. Kita ulang lagi pertemuan dari kemarin. Komponen basis data itu ada, yang pertama itu ada field ya. Field, kemudian ada tabel ya, kemudian ada tabel, ada primary key, ada foreign key ya, kemudian ada query. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga kita pokok bahasanya adalah model konseptual basis data menggunakan ERD ya, menggunakan ERD. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ERD? ERD itu apa? ERD itu Entity Relationship Diagram. Ya. Dari sebuah diagram yang digunakan untuk menentukan struktur. Oke, ya. Lebih singkatnya itu ERD itu entitas relation diagram untuk kebutuhan basis data gitu ya. Oke. Di sini ada beberapa simbol ERD ya. Yang pertama itu entitas. Kemudian yang kedua, yang pertama ada entitas kuat, ada entitas lemah, kemudian ada hubungan, kemudian ada hubungan pengidentifikasi. Ini di sebelah sana juga ada beberapa simbol ya. Cuma nanti ada simbol yang sering kita gunakan ya. Kemudian kita masuk ke diagram entitas relation ya. Di situ ada entitas relasi biasa ya. Ini digunakan dalam tahap perancangan basis data. Yang di sebelah kanan itu simbol-simbol yang sering kita gunakan ketika kita membuat sebuah entitas relation diagram ya. Dasar dari ERD itu ada 3 ya. Pertama entitas, yang kedua itu atribut, yang ketiga itu hubungan. Kalau entitas itu kalian bisa lihat ya, itu ada yang bentuknya persegi 4 itu ya. Itu simbol dari entitas. Kemudian yang lingkaran elip itu adalah simbol dari atribut. Kalau hubungan itu pakainya apa? Ada yang tahu? Hubungan pakainya garis ya, pakai garis. Oke. Lanjut, nah ini entitas. Apa itu entitas? Entitas itu objek dalam dunia nyata. Kemudian contohnya ada di sebelah kanan itu ya. Entitasnya itu komputer ya, komputer. Nah, atributnya itu apa saja di dalam komputer itu? Ada yang tahu? Atribut ya, Evan. Ada Keyboard, prosesor, VGA. Terus ada lagi? Ada yang tahu lagi? Entitas dari komputer itu apa? Merek itu termasuk dari atribut ya. Mahasiswa juga bisa. Entitasnya mahasiswa. Kemudian atributnya apa saja kalau mahasiswa? Nomor induk mahasiswa. Kemudian alamat. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Nah, itu jadi entitasnya sebuah objek nyata, kemudian di dalamnya ada atribut-atribut. Contoh lagi, motor. Motor nih. Entitasnya motor. Kemudian atributnya apa aja? Ada yang tahu? Warna. Merek. Terus? Mesin, nomor mesin. Ya, bisa itu. Ya. Jadi kalian bisa membedakan apa itu entitas, apa itu atributnya. Oke, lanjut ya. Ini contohnya ya. Dosen, contoh lagi dosen. Entitasnya dosen, atributnya apa lagi? Apa aja? NIPS.
NIPY, nama dosen, kemudian sama alamat, jenis kelamin. Nah, itu atribut-atribut dari entitas yang namanya dosen. Mata kuliah, entitasnya mata kuliah, atributnya apa saja? Hah? Dosen pengamu bisa. Kemudian kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, gitu ya. Tahu ya maksudnya ya? Oke. Kemudian di sini ada kumpulan dari objek yang memiliki karakteristik sama, dinamakan himpunan entitas ya. Semua manajer dalam sebuah perusahaan berkedudukan sebagai himpunan entitas. Nah, ini contoh dari himpunan sebuah entitas. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini. Ini bisa awalnya gambar ERD, kemudian bisa dijadikan sebuah tabel. Ini bisa dilihat. ID ya, ID, kemudian nama, yang ini apa? Tanggal lahir gitu ya. Nah, itu bisa tabel ya. Awalnya tabel, kemudian baru digambarkan melalui ERD seperti itu ya. Jadi di sini ada entitas pegawai ya, kemudian atributnya itu ada ID, kemudian ada nama, kemudian ada tanggal lahir. Ini contohnya seperti ini. Hubungan ya, hubungan. Di sini ada hubungan beberapa tipe entitas. Kalau kalian lihat di sini ada nama pegawai 001 Sita Dewi, kemudian ada Rian Yarno ya, kemudian Devi Mawarni, Karno, kemudian Dino Larasati. Kalau melihat gambar di sini, Sita Dewi itu bekerja di departemen mana? Departemen pemasaran. Kemudian kalau yang atas nama Karno bekerja di keuangan. Iya, oke. Jadi kalian bisa melihat ya antara hubungan antara beberapa entitas di sini. Ya, lanjut. Ini juga sama. Dosen, mahasiswa, dosen mata kuliah, nasabah, rekening bank, kemudian pemasok barang gitu ya. Oke, lanjut. Ini contoh lengkap dari entitas relasi diagram pemasok barang. Di sini ada beberapa entitas, ada beberapa hubungan ya. Kemudian ada beberapa nanti atribut belum gitu ya. Ini baru gambaran dari sebuah entitas relasinya dulu. Oke. Kemudian di sini ada tipe atribut ya. Ada 3. Ada berapa? 3 ya. Pertama itu atribut sederhana dan komposit. Yang kedua atribut bernilai tunggal dan bernilai banyak. Kemudian yang ketiga atribut tersimpan dan turunan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama atribut sederhana. Nah, atribut sederhana. Contoh nih, kalau nama itu kalau nama kita ya itu adalah bisa dipecah ya, bisa dipecah. Nama depan, nama belakang, nama depan, nama tengah, nama belakang. Biasanya nama depan sama nama belakang aja ya, itu bisa dipecah. Tapi kalau alamat itu nggak bisa dipecah. Itu namanya kalau alamat itu atribut sederhana. Tapi kalau atribut komposit itu bisa dipecah, itu ya. Tahu ya maksudnya ya. Nah, kemudian atribut bernilai tunggal dan bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal, atribut yang nilainya hanya 1. Contoh nomor pegawai. Jadi kalau atribut bernilai tunggal itu ada nomor pegawai. Kalau nomor pegawai NIP itu 1 orang dimiliki hanya satu nomor itu dimiliki sama 1 orang. Jadi kalau contohnya itu NIP ya, NIDN, NIK itu kan hanya dimiliki cuma 1 orang.
Jadi misalkan 2 orang dengan satu NIK itu tidak bisa, karena nanti datanya akan redundant ya, ada redundancy ya, itu akan terjadi pengulangan data gitu ya. Ada, berarti namanya itu primary key, secondary key. Kalau menjadi kunci itu biasa itu ada, kalau di dosen itu ada NIDN. Kalau di mahasiswa itu ada NIM ya. Kemudian kalau di mata kuliah itu ada kode mata kuliah. Nah, itu namanya primary key. Kalau secondary key-nya apa? Setelah ID, setelah NIM itu nama. Berarti menjadi sebuah secondary key. Kemudian ada lagi contohnya, ada yang tahu? Kalau primary key, kode barang. Kode barang itu bisa ya. Oke, ini contohnya ada di nomor pegawai. Atribut bernilai banyak, nomor telepon. Nomor telepon itu satu nomor HP bisa hanya dimiliki oleh satu orang. Ya, hanya satu orang. Belum, nggak bisa ya kalau satu, kecuali kalau nomornya. Atribut tersimpan dan turunan ya. Atribut tersimpan dan turunan. Ini contohnya ya, lama bekerja, kemudian mulai bekerja, usia ya, usia itu dihitung dari mulai dari tanggal lahir kalau usia. Oke, ini bisa dilihat contohnya, atribut tersimpan dan turunan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya itu ada jenis hubungan. Jenis hubungan itu ada 4 ya. One to one. Kemudian apa? One to many. Many to one. Many to many. Contoh dari one to one itu apa? Mahasiswa dan prodi. Kemudian one to many. One to many, satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Many to many, beberapa nasabah, many to one ya, beberapa nasabah mempunyai satu nomor rekening. Kemudian many to many yang terakhir, beberapa pemasok bisa memasok beberapa barang. Oke, lanjut. Ini contohnya dosen mahasiswa juga sama ya, dosen mata kuliah nasabah sama rekening bank, kemudian masuk barang. Oke. Ini kunci yang sudah saya sampaikan tadi. Kunci ya, itu ada primary key, ada juga secondary key. Oke. Oke, sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Ya, Revan, silakan. Ya, untuk primary key itu kan mengunci data-data penting. Iya. Nah, itu primary key itu bisa dilihat oleh orang lain atau bisa dilihat oleh admin sendiri, itu bisa tidak? Kalau primary key itu biasanya kan yang hanya bisa menjalankan sebuah admin. Admin itu berarti kan yang menjalankan gitu kan. Itu hanya bisa diedit oleh admin itu sendiri. Jadi orang lain itu nggak bisa. Orang lain itu hanya bisa menginputkan data yang sudah diterapkan sama perancang basis data. Gitu ya. Jadi kalau user sendiri, admin, kemudian pengelola itu baru bisa. Istilahnya programmernya gitu ya, itu bisa. Tapi kalau orang lain yang itu hanya bisa melihat, oh ID-nya ini, tapi kalau merubah nggak bisa gitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, oke. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup ya. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas ya. Tugas yang pertama, kalian bisa catat ya atau silakan difoto di layar. Tugas yang pertama itu seorang pegawai memiliki data berupa nomor induk pegawai, nama tanggal lahir, dan keterampilan berbahasa asing. Nanti silakan kalian gambarkan ERD-nya ya. Nah, itu yang tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, di sini ada setiap dosen memiliki nomor dosen, nama dan usia. Setiap proyek memiliki nomor proyek, sponsor proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Kemudian setiap proyek dikepalai oleh seorang profesor. Kemudian yang terakhir, setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa dosen. Nanti kalian juga silakan gambarkan entitas relasi diagramnya dan hubungannya seperti apa. Ya, paham ya sampai di sini? Oke. Nanti minggu depan saya bisa cek satu persatu ya atau dipresentasikan. Mungkin pertemuan ketiga hari ini cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.